Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi 5 jam yang lalu ada yang request buatin video tutorial buat cara deploy ke hosting free gitu dong bang, biar online 24 jam. Komen ini ada di video yang ngoding bareng yang bikin buat WhatsApp ya. Nah jadi ada yang request gimana caranya deploy secara gratis gitu ya. Oke, jadi bakal saya jelasin. Jadi saya itu deploy-nya tuh ke AWS ya. Nah, saya tuh manfaatin free tier-nya yang 12 bulan buat deploy-nya ya. Jadi saya deploy-nya di AWS Elastic Cloud Computing itu kalau nggak salah, AWS EC2 kalau nggak salah. Saya deploy-nya di sini Elastic Compute Cloud. Jadi ini tuh pada dasarnya adalah kayak VPS gitu ya, VPS punyanya AWS. Dan kalau misalnya kalian mau yang gratis, ya saya saranin di sini aja di AWS. Tapi syaratnya kalian harus verifikasi pakai kartu kredit atau kartu debit dulu untuk bisa daftar ya. Jadi sebenarnya gratisnya dalam tanda kutip gitu ya. Tapi saya nggak keluar duit sih buat daftar. Paling keluar duitnya kalau tagihannya melebihi free tier mungkin itu saya kadang suka ada biaya tambahannya gitu. Nah sekarang saya bakal langsung aja praktekin ya. Pertama kalian buka aja dulu situsnya AWS di aws.amazon.com. Tapi di sini saya nggak bakal ajarin gimana daftarnya ya, karena mungkin bakal terlalu lama buat daftarnya. Jadi kalian mungkin bisa cari di YouTube atau di Google gimana cara daftar AWS. Saya bakal login pakai akun IAM-nya. Oh ya, dan sekarang kita bakal ngepraktekin deployment WhatsApp bot punya saya ya, yang udah pernah saya bikin sebelumnya. Nah ini barusan udah habis saya update ya dependensinya, udah saya tes di lokal dan jalan. Dan sekarang mau saya coba deploy ke AWS. Nah, sekarang kita ke EC2 ya, kita cari EC2, virtual server in the cloud. Kemudian kalian masuk ke ini instances. Nah ini saya udah punya nih instance yang lagi jalan ya. Tapi sekarang bakal saya matiin dulu. Bakal saya stop dulu ya. Karena kalau jalan dua-duanya takutnya nanti tagihannya melebihi batas gratisnya ya. Soalnya bulan kemarin kayak gitu. Jadi buat WhatsAppnya jalan, terus di waktu yang sama saya juga bikin instance baru untuk ngedeploy project submission decoding. Jadinya ya melebihi batasnya gitu. Nah, buat ngeceknya gimana? Buat ngeceknya tuh kalian bisa ini sambil nunggu stopping ya, ini masih proses stopping jadi belum berhenti. Nah, kalian masuk ke sini yang kanan atas, billing dashboard. Terus tunggu ya, emang lama sih situsnya AWS. Lulululululululul. Kok ada ya? Oh, RDS-nya masih jalan gua. Bahaya nih. Tapi ini masih nol sih. Tuh. Is method totalnya masih nol. Jadi masih aman lah. Tuh, lihat belum belum ada ya. Ini nggak tahu dari mana ini 023. Oh, ini perkiraan nih.
Ini perkiraan. Nah ini batas free tier-nya nih. Nah ini bagian isi itunya nih, yang ini yang 750. Jadi maksimalnya tuh 750 jam ya. Nah ini kalau misalnya kalian cuma ngejalanin satu instance, 750 tuh cukup buat sebulan. Tapi kalau kalian ngejalanin 2 instance sekaligus, ini 750 nggak bakal cukup ya. Dan kalau kalian dimin aja, nanti kalian harus bayar biaya sisanya. Nah jadi ini daftar yang udah kita pakai ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ini udah kepake sekitar 20%. Nah kalau misalnya sampai akhir bulan ternyata lebih dari 100, ya kalian harus bayar kayak gitu. Jadi ya harus hati-hati lah. Oke, sambil nunggu isi itunya beres di stop, kita mungkin mau matiin dulu ini ya, RDS. Soalnya di submission di coding yang sebelumnya saya deploy itu kan dia pakai database-nya ini hostingnya di RDS. Jadinya mau saya matiin dulu karena emang udah nggak dipakai lagi. Databases, maaf ya kalau agak berisik. Langsung delete aja deh. Delete me. Oke, ini udah deleting. Kita coba balik lagi ke isi itu. Mungkin udah beres. Kita ke instances. Nah ini udah stop ya. Nah sekarang saya mau ngajarin kalian gimana cara bikin instance baru ya. Pertama ini klik yang launch instances. Nah kemudian ini kalian kasih namanya, misalnya di sini contohnya demo WS sticker. Nah ini agak lemot gitu ya kalau di halaman isi tuh, kalau di Firefox. Nah terus ini untuk OS-nya gue biasa pakai Debian karena stabil ya dibanding Ubuntu. Menurutku lebih stabil gitu kalau Debian. Oke, ini free tier eligible ya, jadi bisa. Ini juga sama, ini pakai yang T2. Untuk key pair-nya kita bikin dulu ya, kita bikin aja yang baru. Jadi key pair ini kepakainya untuk login ya, demo. Jadi nanti kalian loginnya tuh nggak pakai password tapi pakai key pair. Jadi jangan sampai key pair-nya hilang, karena kalau misalnya hilang ya nanti kalian nggak bisa login. Untuk type sama ini kalian default aja. Nah kemudian kalian bakal ngedownload ya, kalian simpan di tempat yang kalian ingat. Kalau gue simpan di folder AWS dan folder PEM, gue save di situ. Kemudian untuk security groupnya kalian bisa bikin yang baru aja deh, bikin yang baru dan kita aktifin untuk SSH-nya ya. Jadi biar kita bisa login ke SSH ini harus dicentang. Untuk storage-nya ini segitu aja, biar bisa gratis gitu ya. Oke, untuk ini kayaknya nggak usah kita atur lagi, kita langsung aja launch instances. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kalian pilih yang view all instances. Nah ini prosesnya masih pending ya, kita harus tunggu dulu sampai hijau. Kalian bisa refresh secara berkala ya. Nah, ini udah running. Status checknya masih initializing. Kita refresh aja. Oke, sambil nunggu mungkin kita buka terminal kalian ya. Kemudian kalian buka ke folder tempat kalian tadi nyimpen key pair-nya. Nah, AWS PEM ya. Kalau kalian ls, nah file yang tadi harusnya ada. Nah ini nih, demo WS sticker.
Oke, ini udah belum, kita refresh lagi. Nah, kalian buka ini, kalian klik yang kalian centang ya, si instance yang udah kalian bikin. Kalau misalnya udah kalian centang di sini, kalian pilih yang ini connect. Nah, kemudian kalian balik lagi ke terminal, kalian ubah dulu permissionnya. Kalian ikutin aja di sini ya. Kalian ubah permission dari keypair yang tadi ya, jadi 400. Kemudian kalian bisa copy yang ini, kemudian kalian paste di SSH strip i nama file pem yang tadi, dan kemudian ini ya, si hostname, username sama hostname dari si servernya. Kalian enter, kemudian kalian kalau muncul kayak gini kalian ketik yes. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalian bisa langsung aja. Oh ya, bentar ya. Ini spesifik. Masalah di spesifik di terminal gua. Gua mau install dulu Vim. Vim mana nggak sih? Oh, ada. Sip. Ini ada masalah di terminal gua ya. Jadi gua harus melakukan hal ini dulu. Mana ya? Term. Bentar ya. Soalnya ada masalah nih di terminal yang gue pakai. Di terminalnya harus di kayak gini dulu. 256 color. Mungkin kalau kalian nggak usah sih. Nah, kalau di sini gue nggak bisa ngedelete sama sekali. Nah, sekarang udah normal. Kalian update dulu si servernya ya. Kemudian kalian upgrade. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu pertama harus download dulu, install Node.js ya. Saya jujur aja nggak tahu cara install Node.js di Debian gimana, karena kalau nggak salah itu di repositorinya nggak ada itu loh, apa? Bentar ya, mana sih? Ada download, terus mana sih? Nah, ini nih, installing Node.js via package manager. Kemudian kalian pilih yang Debian. Oke, kalian pilih yang ini. Debian. Scroll aja ke bawah. Using Debian as root. Nah, ini kalian bisa copy aja semuanya. Kemudian paste, enter. Whoops. Apa nih? Berarti nggak bisa kita ini ya. Harus kita lakukan satu-satu berarti. Oke, curl terus. Kenapa nih? What's happened? Oh, sroot. Jadi mungkin semuanya harus root ya. Sudo bash. Nah, bener kan? Karena harus jalanin sebagai root, jadi harus pakai sudo. Nah, kalau udah kita jalanin yang bawahnya ya nih. Sudo apt get-nya nggak usah. Strip y untuk tanpa konfirmasi langsung install. Nah, udah nih. Node.js udah install. Oke, kita installnya ternyata versi 19 ya. Gak apa-apa deh. Oke, kemudian kita install dulu Git ya, karena kita mau clone repo yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kita install dulu Git.
Oke, untuk tutorial deploy-nya ini sebenarnya udah tercantumnya di sini nih. Oh ya, belum kita git clone teman-teman. Oh ya, udah sip. Nah, kemudian setelah kita git clone, kalian masuk ke foldernya pakai command cd, kemudian kita npm install untuk, atau npm juga cukup buat install dependensi yang dibutuhkan sama project ini ya. Kita tunggu proses instalasi dependensinya. Memang lama ya. Ini tergantung dari speed kecepatan servernya ya. Jadi ini nggak bakal ngambil kuota kalian karena ini dilakuin di server. Ya, jadi kita cuman kontrol dari jauh ya, remote gitu pakai SSH. Jadi tenang. Kalau kalian pakai kuota gitu ya, nggak usah takut kuota habis. Sip, udah. Sekarang kita coba build ya, pakai command npm run build. Karena project ini dibikinnya pakai TypeScript, jadi biar bisa jalan harus dikompil dulu ke JavaScript. Ya, jadi kita build dulu. npm run build. Nah, kalau udah beres bakal muncul folder this ya. This ini isinya ya hasil compile-nya tuh. Di sini muncul index.js. Buat ngejalaninnya kalian npm run start. Ada yang error nih. Nah, cara ngatasinya kalian masuk dulu ke situsnya WhatsApp web JS ya. WhatsApp web JS. Nah, ini nih. www.bjs.dev ya. Kalian buka. Kemudian ke get started. Nah, ini nih, installation on non-GUI system. Nah, for Firebase to work, you need to install the following dependencies with apt command. Oke, kita copy. Whoops. Ini kita copy-nya gini aja deh. Nah, langsung jalan ternyata. Nah, jadi kalau misalnya kalian installnya di desktop kalian masing-masing, ini nggak usah pakai ini ya, nggak usah install yang ini. Tapi saat kalian deployment, kalian harus install package-package yang tercantum di sini ya. Nah, kita tunggu sampai beres. Sip, kalau udah kita ulang lagi yang tadi, npm run start. Sekarang harusnya jalan. Nanti bakal muncul QR code-nya. Nah, di sini kalian tinggal scan aja pakai HP kalian ya. Di sini saya pakai WhatsApp bisnis ya buat loginnya. Alasannya karena saya pengen login di dua akun yang sama. Oke, kalian masuk ke link ke device di WhatsApp kalian. Terus kalian scan. Ya mungkin kalian udah tahu lah cara login WhatsApp web gimana ya. Nah, kalau misalnya udah, client is ready. Nah, sekarang kita bakal coba tes ya. Apakah udah jalan atau belum? Kok malah ini sih? Shit. WhatsApp. Nah, malah buka Telegram gua. Gue punya ini gak sih, extension WhatsApp? Oh iya, ada.
Nah, sip. WhatsApp. Nah, ini loopingnya tadi waktu ngetes clear chat. Sip, kita coba ya. Kok tulisannya nggak kelihatan sih? Help. Nah, sekarang udah ada. Coba kita bikin stiker. Mana ya? Memes. Sip. Udah bisa. Nah, tapi kalau misalnya kalian close, nah ini botnya nggak bakal jalan, botnya mati. Nah, terus gimana caranya biar si botnya bisa jalan di background? Ada dua cara, yaitu pertama pakai PM2 ya, dan juga cara kedua yang saya pakai itu pakai sistem di service. Dan di sini saya mau pakai sistem di service ya. Pertama, saya udah bikin contohnya ya di GIS. Nah, ini kalian tinggal bikin folder file ya. Kalian ikutin aja nih, sudo vim etc systemd system, terus nama service-nya WhatsApp sticker bot service. Nah, nanti muncul text editor kayak gini. Kemudian kalian kopas aja contohnya ya. Kalian kopas, kemudian kalian paste ya. Gue harap kalian udah tahu cara pakai Vim ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara pakai Vim, boleh pakai Nano. Untuk description ini kita ubah aja jadi demonstrasi deploy WA sticker bot, bebas lah. Nah, kemudian ini type-nya kita simple user. Nah, untuk user ini kalian samain dengan yang ada di sini nih. Kalau di depannya admin, maka ini usernya admin. Kalian tulis di sini admin. Nah, untuk working directory, bentar ya, gue mau install dulu Tmax biar enak. Oke, kita sudo vim, sialan, sudo vim etc systemd system sticker. Sip, gue mau, nah ini split. Nah, untuk working directory ini kalian tinggal gini aja. Kalau masuk ke folder WA sticker bot tadi, kemudian kalian ketik pwd ya. Nah, kemudian kalian kopas, atau bisa juga gini, pwd exclip cell clipboard. Jadi nanti si exclipnya nggak ada udah apa-apa, ini exclipnya kalian kopas aja. Maksudnya ini nih, output dari pwd-nya kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Oh ya, bentar. Nah, kalian paste di sini. Nah, kalau kalian nggak tahu cara pakai Tmax ya nggak apa-apa. Salah. Nah, Ctrl C P ya. Nah, untuk exec start ini, jadi untuk ngejalanin si itunya ya. Di sini gua mau coba pakai npm run aja. Where is npm? Nah, jadi di sini kalian bisa exec start. Jadi untuk ngejalanin program tadi npm
npm start ya. Nah, npm user bin npm. Jadi si nama program npm itu harus ditulis secara absolute path ya. Jadi si path-nya harus ditulis full. Kemudian start. Nah kayak gini. Jadi working directory itu nandain kalau nanti si exec startnya tuh dijalannya di folder apa. Maka jalannya di folder ini nih, WhatsApp sticker bot. Dan ini exec start adalah komen buat ngejalanin programnya, yaitu npm start. Tapi si npm-nya harus ditulis secara relative path ya. Jadi si jalur npm-nya harus absolute. Nah cara cari tahu path-nya itu dengan komen ini, where is npm. Nanti bakal muncul kayak gini, usr bin npm. Kalian tinggal salin atau tulis manual di sini. Nah terus selanjutnya nih, restart on failure. Jadi kalau misalnya programnya rusak, maksudnya error gitu ya, dia ngeluarin exit code 1 lebih dari 1 gitu ya, maka bakal restart. Nah untuk ini install, ini saya juga kurang tahu ya, jadi ya pokoknya ikutin aja. Nah kalau udah, kalian tinggal save ya. Kemudian kalau udah gini, kalian coba sudo system ctl daemon reload kalau nggak salah. Nah jadi fungsinya tuh biar si service yang udah kita buat tadi di reload dulu biar bisa dipakai. Kemudian system ctl, coba kita cek statusnya dulu ya, service. Nah ini sudo system ctl status, kita mau ngecek status dari service yang ini. Nah ini WA sticker bot itu nama filenya, nama file yang udah kita bikin tadi di sini. Nah ini masih inaktif ya. Buat ngejalaninnya kalian tinggal ubah status yang tadi jadi start. Nah kemudian kalian cek status. Nah sekarang udah aktif nih. Nah untuk ngelihat log secara penuh bisa kayak gini, sudo journal ctl -u, terus nama service-nya. Nah tapi kalau misalnya kalian pengen si logs-nya update terus, kalian tambahin strip f. Nah client is ready. Sekarang coba kita tes lagi ya. Nah sekarang si service-nya udah jalan nih. Oke, ini dia, kita coba lagi. Help. Tuh, udah bisa. Kemudian kita coba bikin ini nih. Nah, bisa kan? Nah, ini sekarang kalian udah bisa. Jadi sekarang si bot yang tadi udah jalan di background dengan menggunakan sistem D service. Nah, ketika kalian log out, kalian tutup terminalnya, dan kemudian kalian ulang lagi, masih bisa, masih jalan. Dan ini insya Allah 24 jam tetap jalan ya. Nah, selamat, kalian sudah berhasil ngedeploy WhatsApp sticker bot di VPS. Dan cara ini nggak spesifik ke AWS ya, kalian bisa praktekin cara ini di penyedia VPS lain, misalnya kayak di DigitalOcean, Vultr, ID Cloud House,
Domainasia, dimanapun, yang penting VPS dan kalian punya akses ke SSH-nya ya. Dan kalau kalian mau pakai yang gratis, satu-satunya cara yang saya tahu ya manfaatin free tier-nya AWS 12 bulan ya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau informasi yang kurang jelas ya. Mohon maaf, bisa kalian tanyain aja di kolom komentar kalau misalnya ada yang kurang jelas. Dan terima kasih udah nonton dan jangan lupa subscribe ya. Ini saya tinggal berapa lagi nih? 930 subscriber, berarti tinggal 70 lagi buat nyampe 1000 subscriber sehingga saya bisa monetisasi ya. Mohon bantuannya. Ya udah, segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.